Rezeki numpuk nyantol lagi di aplikasi ini cuy, dan pastinya langsung pada bisa dicairkan dan tentunya bisa banget untuk di ACC di jam berapapun, serta kalian gak perlu pakai amunisi yang banyak, cukup dengan KTP dan rekening udah bisa nyantol di dompet kalian, dan tentunya aman tanpa sebar data, sudah 100% legal OJK. Lumayan duitnya bisa buat duit jajan kalian dan juga beli gorengan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lancar semua duitnya? Udah pada masuk ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol baik yang legal ataupun yang ilegal? Namun seperti biasanya ya, kalau untuk perawatan mending gua saranin ke pinjol yang legal OJK aja, karena untuk biaya bunganya tergolong murah, tenornya juga tinggi, kemudian pemotongannya rendah, dan juga nggak sebar data, serta udah aman juga sih ya cuy. Dan pastinya kalian menggunakan data pribadi doang ya, nggak perlu pakai amunisi busuk, data fake dan kontak fake serta nomor fake dan lain-lain ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kalian gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini tentunya dia mempunyai banyak aplikasi anakan ataupun aplikasi saudara ya, atau bisa dibilang aplikasi startupnya. Namun ntar kita akan bahas beberapa aplikasi startupnya, yang pastinya untuk aplikasi ini lagi gacor banget. Lumayan jackpotnya bisa membuat dompet kalian penuh, dan pastinya untuk di aplikasi ini nggak sebar data dan juga bisa menggunakan data pribadi sendiri ya. Jadi nggak perlu repot membuat akun fake, data fake ya, nomor fake, dan juga nggak perlu repot menggunakan jasa joki. Pengajuan sendiri aja udah worth it dan juga bisa lumer ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue terlecirkan dengan peminjaman 1 juta rupiah ya. Nah di sini peminjaman gue udah disetujui dan tinggal menunggu pencairannya ya, dan akan ditransfer kata beberapa orang 5 menit sampai dengan 10 menit setelah di ACC ya. Nah di sini gue diberikan tenor 14 hari ya, kan memang untuk aplikasi ini dan juga beberapa aplikasi rawatan lainnya atau mungkin aplikasi seatap dari aplikasi ini itu paling rendah 14 hari ya cuy, jadi masih dalam batas wajar. Dan kalau ada yang bertanya, bang apakah ini nggak kerendahan karena hanya 14 hari? Kalau untuk aplikasi pinjol legal OJK minimal itu adalah 14 hari ya, jadi nggak termasuk kerendahan. Dan sini bunganya 0,40% per hari, tentunya dapatnya 56.000. Namun ini tergantung dari peminjaman kalian ya, nggak bisa disamaratakan. Kalau peminjaman kalian tinggi tentunya biaya bunganya juga tinggi, kalau peminjaman kalian rendah ya rendah juga ya. Dan sini waktu pengajuan gue mengajukan pada tanggal 14 bulan 8 2022 itu per jam 19 ya, ataupun jam 7 tepat ya. Dan sini gue disetujui pada tanggal 15 ya cuy, jadi sehari untuk peninjauannya, dan di ACC-nya pada pada jam 16.35 ya, hampir setengah 5 sore, dan ya nggak sampai 24 jam lah ya untuk peninjauannya. Nah untuk di aplikasi ini kenapa gue ngajuinnya di malam hari, karena memang untuk jam kerjanya kalau nggak salah sampai jam 8 malam ya, kalau gua nggak salah ingat ya cuy. Namun ntar deh kita cek ya cuy. Dan pastinya di aplikasinya sebenarnya bebas mau ngajuin di jam berapapun ya, selama masih di jam kerja dan di hari kerja. Kalau untuk jam pengajuan sih ya fleksibel ya cuy, terserah dari kalian, sesuaikan dengan waktu kalian juga, dan nggak usah buru-buru ngajuin karena untuk kuotanya nggak bakalan habis juga ya cuy. Dan juga kalian kalau misalkan udah kehabisan kuota, dan juga kalian kalau udah lewat dari jam kerja ya, bisa coba ngajuin di aplikasi saudara ataupun startupnya ya, siapa tahu bisa lumer di sana kemudian ngajuin lagi di sini, itu rekomen ya. Ataupun kalian sebaliknya dari aplikasi sini di ACC kemudian ngajuin lagi di aplikasi startup lainnya, itu bisa nyantol juga ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung ke aplikasinya.
Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Modal Nasional ya, dan untuk aplikasi modal ini dia sering disebut aplikasi Monas oleh para pinjolers dan para gal buyers, dan dia mempunyai beberapa aplikasi startup ya, antara lain cash cepat, kemudian ada dompet ya, atau ada modal, kemudian apalagi ya cuy, kalau nggak salah ada lagi salah satu aplikasi itu, tetapi untuk legalitasnya udah ditarik oleh OJK ya cuy ya, dan gua nggak tahu lagi apalagi selain ini. Yang pastinya dia adalah aplikasi startup dengan aplikasi cash cepat, kemudian ada modal ya. Nah, dan untuk di aplikasinya itu kalian bisa rawat di beberapa aplikasi rawatan lainnya ataupun aplikasi startupnya, dan ya siapa tahu aja bisa langsung auto nyantol lagi ya cuy. Nah, jadi kalian kalau ingin mengajukan di aplikasi startupnya itu bisa, ataupun kalian mengajukan di aplikasi ini juga bisa ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Modal Nasional ya, atau yang biasa disebut Monas oleh orang-orang, dan sini pinjaman nasional yang dideveloperi oleh PT Solusi Teknologi Finansial ya. Nah, untuk aplikasi ini di logonya ya, ataupun tampilan aplikasinya ini sudah ada logo OJK juga dan bagian dari FPI. Namun saran gue sih buat kalian yang masih pemula dan baru pertama ingin ngajuin di aplikasi ini dan belum kenal dengan aplikasinya, kalian cek dulu di website dari Otoritas Jasa Keuangan terkait legalitas aplikasinya ya, biar kalian paham dan juga nggak ragu lagi ya cuy. Nah, dan untuk di aplikasi ini gua nggak usah cek lagi karena gua udah sering cek untuk nama aplikasinya di website dari OJK dan udah legal juga ya. Nah, buat yang bertanya, bang ini cara downloadnya gimana bang? Untuk cara downloadnya gampang banget ya, kalian nggak perlu repot melalui link S-File Google, kemudian melalui website dan lain-lain, karena cukup buka Google Play Store kalian, tentunya kalian tinggal ketikkan nama aplikasi yang Monas dan nanti akan muncul, dan setelah itu kalian bisa download ya, mau kalian langsung ajukan atau enggak, mau ingin mencari rawatan ataupun undangan terlebih dahulu atau sekedar info aplikasinya bisa juga ya, jadi tergantung dari kalian mau ngajuin kapan. Nah, kemudian kalian bisa lihat sini untuk jumlah downloadnya standar ya, 1 juta download untuk pinjol legal OJK, kemudian ratingnya 4,2, ulasan 320.000 ulasan. Adapun untuk brosurnya ini ya lumayan bagus juga sih ya, walaupun nggak terlalu menjelaskan secara detail. Sini pinjamannya ditransfer cepat, kemudian pendaftaran hanya 1 langkah ya. Di sini ada beberapa step by stepnya ya. Kemudian sini hanya KTP sudah bisa melakukan pengajuan ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat. Kemudian kapanpun bisa ngajuin ya, jadi kalian mau ngajuin di jam berapapun dan di hari apapun selama masih di hari kerja dan juga di jam kerja. Nah, kemudian sini tagihannya jelas dan transparan ya, karena akan ditampilkan di detail aplikasinya. Kemudian di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam, jadi saran gua kalian bisa baca dulu satu persatu biar jadi bahan acuan kalian serta bahan pembanding. Akan tetapi kalau kalian ingin bertanya terkait seputar info aplikasinya ataupun kalian ingin bertanya terkait pengajuan kalian, jangan di sini ya cuy, ini hanya sebagai ulasan doang ya, mending kalian ke customer service langsung. Oke, kemudian untuk tentang aplikasinya nih ya. Nah, untuk tentang aplikasinya di sini ada kelebihan produk ya cuy ya. Nah, ini kelebihannya kalian bisa baca, namun di sini kita singkat aja karena kita fokusnya ke produk-produk yang ditawarkan. Untuk peminjaman itu dananya mulai dari 500.000 hingga dengan 1.500.000 ya, nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya cuy, tetapi ini udah lumayan buat yang masih pemula dan ingin mengincar limit yang agak masih rendah ya, karena kalau kalian masih pemula terus ngincarnya limit tinggi banget itu kemungkinan besar kalian bahkan di auto ya. Nah, di sini biaya layanan awalnya Rp0, batas waktunya 91 hari hingga dengan 120 hari. Suku bunga pinjaman maksimal APR-nya 21,9% dan ini ada contoh simulasinya. Dan untuk persyaratan pengajuan seperti biasa untuk di aplikasi ini dan beberapa aplikasi rawatan lain ataupun aplikasi startupnya itu minimal 21 tahun ke atas ya, dan juga harus memiliki penghasilan tetap dan juga memiliki tempat tinggal ya. Nah, jadi di sini dia memang agak tinggi untuk persyaratan umurnya ya cuy.
Nah, baru untuk di aplikasi ini ada kontak ya. Di sini ada email juga, website dan lain-lain ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat dia dirilis sejak 24 Desember 2018 ya cuy. Nah, ini kalian bisa langsung aja ngajuin untuk di aplikasi ini. Kemudian ya untuk detailnya sih hanya gini doang. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi modal nasional ya. Nah, ini tampilannya sudah legal OJK juga dan bagian dari FPI. Dan ini kalian bisa lihat untuk yang dia minta itu adalah akses lokasi dan kamera ya. Nah, ini kalian tinggal tekan setuju aja sih kalau kalian mau tinggal tekan ya. Nah, konfirmasi, kemudian kalian baca perjanjian privasi dan otorisasinya di sini. Dan selanjutnya kalian tekan aja konfirmasi ya. Nah, ini sudah masuk dari tampilannya seperti ini dengan jumlah pinjaman maksimalnya 3 juta rupiah. Namun kayaknya untuk pengguna baru ya mentok di 1 jutaan lebih ya cuy, nggak lebih dari 3 juta ya. Nah, di sini untuk tenor pinjaman ini 91 hari, tetapi disesuaikan dengan peminjaman kalian ya. Nah, untuk dapatkan peminjaman kalian tekan aja dapatkan pinjaman di sini. Kemudian kalian akan diarahkan untuk ke pengisian informasi dasar ya. Nah, di sini gua ada mengisikan contoh untuk pengisiannya, dan kita lihat dulu untuk step by stepnya di akun gua ini. Ini hanya sebagai contoh aja ya cuy, soalnya di sini harus memasukkan data pribadi. Nah, ada informasi dasar yang kalian harus isikan seperti ini. Informasi dasar: nama, nomor KTP, alamat kantor, alamat lengkap, tanggal lahir. Kemudian ada informasi pribadinya ya. Di sini informasi pribadi ya. Ada email, pendidikan, rumah sendiri, lama waktu tempat tinggal. Kemudian informasi pekerjaan ya, di sini kalian bisa lihat aja semuanya, jabatan dan lain-lain. Ini gaji per bulanannya bisa kalian tinggikan aja ya. Nah, selanjutnya di sini untuk nomor telepon perusahaan. Kalau kalian nggak mempunyai nomor telepon perusahaan ataupun kalian kerjanya di warung sendiri, ya kalian masukkan aja nomor telepon kalian sendiri ya. Kalau sama dengan Nopeng gimana bang? Kalau untuk Nopengnya nggak masalah sama ya cuy, karena kan bukan nomor kondar juga. Kemudian di sini ada informasi apalagi cuy, kontak darurat ya. Untuk kontak daruratnya dia minta agak banyak sih ya cuy. Di sini dia mintanya 5 ya. Nah, sebenarnya 4 yang wajib, tetapi di sini ada opsional rekan kerja dan juga bisa menambahkan kontak relasi lainnya yang dapat dihubungi. Nah, ini lebih banyak kontak relasi yang kalian tambahkan bisa menambah kesempatan kalian untuk di ACC lebih tinggi ya cuy. Tetapi ya seperti biasa harus nomornya aktif dan juga kalau bisa nomor orang terdekat kalian aja biar nggak susah nanti kalau dihubungi ya cuy. Dan pastikan aktif serta untuk jaringannya harus stabil ya. Nah, kemudian di sini ada informasi rekening banknya. Untuk informasi rekening bank di sini kalian bisa pilih bank apapun ya. Nah, yang paling gacor untuk saat ini kata beberapa orang di grup-grup pinjol Facebook itu kalian bisa gunakan bank BCA dan juga bank BRI ya, paling rekom. Namun kalau nggak punya ya silakan pakai bank aja yang lainnya ya. Nah, kalau untuk yang gampang sih di sini dia belum bisa menggunakan OVO, GoPay dan lain-lain ya cuy. Nah, di sini dia paling enggak ya pakai Bank Artos ya cuy. Kalau ada sih, coba kita cek dulu ya. Harusnya ada sih untuk Bank Artos ya cuy. Kita lihat dulu. Nah, ini Bank Artos ini bisa gunakan seperti e-wallet ya. Jadi dia ini seperti Bank Jenius ya, dan juga Bank Jago ya. Nah, itu untuk pembuatannya juga nggak repot, cukup dengan kalian telepon ataupun hubungi customer service-nya. Buat di rumah juga bisa, nggak perlu repot-repot ya. Nah, di sini ya memang nggak ada ya untuk e-wallet lainnya. Dan selanjutnya untuk nama pemilik rekening ini harus sama dengan nama pemegang KTP, dan untuk nomor rekeningnya juga nggak boleh salah ya. Salah satu nomor itu kalian nggak bakalan masuk duitnya ya, sekalipun kalian udah di ACC. Nah, selanjutnya di sini ada tambah foto. Untuk tambah foto ini kalian bisa masukkan aja semua kalau punya, kalau enggak ya silakan kalian pilih apa aja yang kalian mau masukkan. Dan harus lengkap, dan juga setidaknya kalian memasukkan 1 bukti pekerjaan ya. Nah, ini untuk contohnya ya cuy.
Nah, ini yang paling gampang biasanya dimasukkan oleh orang-orang ya. Tetapi kalau gua sih ya lebih bagus kalian masukkan aja semua kalau punya ya. Kalau enggak juga ya tinggal kalian pilih ya cuy, dan itu sebenarnya opsional, minimal ada satu aja ya. Nah, oke, saya rasa untuk pengisiannya gitu doang ya cuy. Dan untuk tips dan trik di aplikasi ini, pastinya kalian jangan menggunakan data busuk ataupun data pribadi, dan nggak perlu mengajukan dengan menggunakan jasa joki ya, karena selain kalian membayar, untuk cari joki yang amanah itu memang agak sedikit sulit ya, apalagi saat ini banyak banget joki yang meminta pembayaran di awal. Nah, untuk joki yang seperti itu biasanya sih ya itu hanya memanfaatkan kalian doang ya, karena jasa joki biasanya dibayarkan di akhir, dan itu pembayarannya tergantung pembicaraan kalian ya, berapa persen. Dan ya kalau bisa sih cari joki yang bisa COD, ataupun kalau bisa ya setempat dengan daerah kalian ya. Nah, dan pastinya kalau udah dicairkan, saran gua jangan digalbah ya, soalnya ada DC lapangannya ya, namanya juga pinjol legal OJK pasti mempunyai DC lapangan. Dan untuk DC-nya gue belum tahu apakah banyak di Jabodetabek atau gimana, soalnya untuk DC-nya ini juga kurang banget info baik di grup-grup pinjol ya, dan orang-orang yang sudah pernah merawat juga kurang banget ya, karena orang-orang pada ngajuin rawatan dan juga membayarkan ya cuy. Nah oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol modal nasional ini. Dan buat kalian yang masih bingung bisa ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.